di situ berjubel, dan saya juga mampir ke Jogja untuk makan siang dan beli oleh-oleh, berjubel juga warga. Dan kemudian mereka nggak ada problem apapun dengan saya, mereka bahagia. Dan wisata di Jogja saya lihat relatif sangat baik ya, kunjungannya tinggi. Jangan tanya bagaimana sambutan warga Jogja kepada Kang Deddy Mulyadi. Meskipun ditolak Forum Pariwisata Jogja, namun kedatangan Kang Deddy tetap disambut warga Jogja. Kalau kita lihat seperti ada di Jawa Barat sendiri ya sambutannya. Meskipun datang ke warga Jogja, namun sambutannya luar biasa. Kita simak nih videonya. Bagaimana nih? Sepintas kita tidak akan bisa membedakan ini di Jogja apa di Jawa Barat ya. Kita nggak bisa membedakan. Kenapa? Karena sama-sama disambutnya. Yuk kita lihat nih apa kata Kang Deddy Mulyadi. Bisa dilihat di postingan saya gimana warga di sana berjubel ribuan di acara Gus Miftah ya kan, ulang tahun pesantren Orang Aji. Ya, di situ berjubel, dan saya juga mampir ke Jogja untuk makan siang dan beli oleh-oleh, berjubel juga warga. Dan kemudian mereka nggak ada problem apapun dengan saya, mereka bahagia. Dan wisata di Jogja saya lihat relatif sangat baik ya, kunjungannya tinggi, dan kunjungannya adalah masyarakat biasa dari berbagai tempat. Saya ketemu orang Jawa Barat, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Sumatera Barat, orang Aceh saya lihat, dan mereka berdialog dengan saya sepanjang jalan saya belanja. Berarti antusias Pak untuk warga Sleman dan Jogja sini bertemu Bapak kemarin Pak? Iya, kan nggak usah saya komentarin, tinggal lihat aja di vlog saya gimana. Ya nggak perlu tanya lagi, lihat saja di postingan Kang Deddy Mulyadi. Kalau ada yang bertanya begini, itu ramai kan di acaranya Gus Miftah, itu kan ramainya di acara Gus Miftah. Kita lihat nih ketika beliau berkunjung ke pasar di sana. Ayo kita lihat nih. Nah, lihat, lu yang ngebentangin spanduk, lu lihat tuh, lu lihat tuh video yang gua setis, lu lihat video-video yang berseliweran lainnya, ya, sebegitu banyaknya, sampai bejibun orang-orang menyambut kedatangan Bapak Aing di Jogja. Lalu tiba ngebentangin seutas spanduk doang itu di pagar. Penolakan Bapak Aing datang ke Jogja, selamatkan. Lo tuh yang harus diselamatkan, kasihan otak lu nyampah melulu di otaknya, ya. Bisanya tibang nyampah mulu, ngebuang-buangin spanduk di mana-mana. Kenapa gua bilang kayak begitu? Soalnya gua di sini agak sedikit curiga ini terkait spanduk-spanduk yang terbentang menolak Bapak Aing, mau demo Bapak Aing dari zaman kemarin itu tuh, yang di Jalan Cagak, Subang, yang di Bandung, yang di Cirebon, yang ini di Jogja. Ngapa semua warna temanya tulisannya sama semua itu? Kelihatan banget loh, kayak dari orang yang sama itu juga ke rumahnya, ya. Yang bentang-bentangin spanduk, yang nyampah melulu, mentang-mentang lu sama sampah temenan lu ah. No, melekin mata lu, melek. Lu lihat ya, sebegitu banyaknya dicintai Bapak Aing, dimanapun dia berada, dimanapun dia datang itu, coba apa diserabat serobot tuh. Saking apa? Saking cintanya sama Bapak Aing. Lagi pula lu siapa? Sok-sokan ngebentang-bentangin spanduk, segala ngomong apa itu, apa? Gara-gara study tour itu kan ya. Riwah bener. Aduh, sebegitu apa bergantungnya hidup Kak lu sama
satu di Jawa Barat, sedangkan sekolahan-sekolahan daerah-daerah, provinsi-provinsi itu yang main ke Yogyakarta itu tidak hanya Jawa Barat doang. Ampun. Akrab sama sampah. Apa ini yang akrab sama sampah? Si empok. Kirain mau bilang dari zaman Fir'aun. Aduh, empok. Ya biarin saja ya Pok ya. Yang mau bentangin spanduk, mau bentangin apa ya, biarin saja. Toh buktinya warga Jogja tetap menyambut dengan gembira. Mereka tidak menolak kedatangan Kang Deddy Mulyadi. Itu Udah rata-ratanya 30 kali 200. Jadi 6 juta. Dibayar 10 juta mau? Mau, alhamdulillah. Pak, saya belum makan. Iya. Nanti lebihnya ada makan. Iya. Ya. 10 juta punya nggak uangnya? Tuh dibayarin sama Pak Bupati. Iya. seru. Memang Bapak Aing tuh bikin heboh saja ya. Dimana-mana suka bikin heboh sampai dicium sama emak-emak. Aduh. Kita lanjutkan dulu. Adanya demo adalah pekerja pariwisata dan pengelola bis pariwisata serta para pengelola travel pariwisata itu menunjukkan bahwa studi tour yang dilaksanakan selama ini adalah bertentangan dengan kalimat studi tournya, dan itu pembodohan publik. Saya tidak boleh sekolah-sekolah di Jawa Barat membodohi siswa dan orang tuanya, itu tegas saya. Jadi Pak, kalau studi tour itu masih sesuai gitu dengan fungsinya, fungsi pendidikan itu? Iya, tapi pada prakteknya penyimpangan. Kan sebenarnya kalau melakukan studi bisa di dalam kotanya. Lab di puskesmas ada, di rumah sakit ada. Anak-anak jurusan biologi untuk menggunakan lab menganalisis mikroorganisme, menganalisis mikroba, virus, tinggal ke rumah sakit. Apa nantinya provinsi mengarahkan untuk studi tour itu di daerah sendiri? Cukup di daerahnya masing-masing, di kabupatennya masing-masing cukup. Nggak usah keluar. Kenapa? Di setiap kabupaten lab sudah lengkap. Atau misalkan di setiap ada aturan, Pak? kabupaten sudah ada sawah. Di setiap kota juga ada areal-areal yang bisa menjadi basic penelitian. Ada sanksi? Setuju. Ngapain jauh-jauh keluar ya? Sawah kan ada, mau ke hutan ada, mau ke puskes, lab sudah ada. Buat apa jauh-jauh? Saya setuju nih kalau ini disebut pembodohan publik. Saya baru nyadar itu. Jadi kalau hari ini gagasan saya tentang melarang studi tour, gagasan saya, kenapa saya melarang studi tour? Kepala sekolahnya bego, gak belajar, gak kuliah. Kenapa? Studi itu pembelajaran, tour perjalanan. Studi tour adalah pembelajaran yang di dalamnya melakukan perjalanan. Studi tour yang terbaik adalah Isra Mi'raj. Spiritualitasnya dia melakukan perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Orang tua kita mengajarkan studi tour, yaitu tour rohani kita harus senantiasa pergi dalam pengembaraan yang melahirkan sastra, novel, karya-karya ilmiah, melahirkan karya-karya imajiner seperti lukisan. Makanya saya menjadi aneh, DPR didatengin oleh pengelola jasa perjalanan pariwisata. Kenapa? Hari ini pariwisata menurun karena studi tour tidak ada. Berarti angka kepariwisataan di Jawa Barat didominasi oleh anak-anak sekolah, bukan oleh wisatawan. Berarti dinas pariwisata gagal. Ini kan prinsip. Betul juga ya, betul. Kenapa ya? Pariwisata ini harus mengandalkan anak-anak sekolah. Ini kenapa ini? Ini justru malah bikin malu ya. Ini menunjukkan gagal. Aduh. Kita lanjutkan dulu nih bagaimana warga Jawa Tengah ketika meminta kambing. Aduh. Minta kambing sama Gubernur Jawa Barat, minta kambingnya sama Bapak KDM. Ini kan ada gubernur di sana nih. Minta kambing, minta sapi sekalian ya. Yuk lihat yuk. Kang Deddy, Bapak Aing salam dari Jawa Tengah ya. Minta dombanya dong. Kami pengangguran tapi suka ngarit. Ini Indonesia nggak baik-baik saja Kang Deddy lah. Ini saya dari Purbalingga kota. Utuh desa Pak Deddy. Jaluk wedus lah. Kayak pengangguran. Payah banget ya Kang Deddy. Hari itu ya tugel Kang Deddy lah. Tolongin lah. Aduh Kang Deddy ya. Salam dengan Jawa Tengah. Aku cinta kepadamu. Mantap. Lagi ngarit Kang Deddy.
Ini rajin sekali. Saya juga ngarit itu. Nah itu. Aduh, tapi aritnya tugel Kang Dede lah. Jadinya saya ngaritnya berhenti. Nah, Jen. Aduh, Jen pengangguran itu susah Kang Dede. Salam dari Jawa Tengah. I love you Pol. Jawa Barat istimewa. I love you juga untuk semua warga Jawa Tengah. Ini sih mas-mas, abang-abang. Selamatkan pariwisata dari Gubernur Pencitraan KDM dari Forum Wisata Jogja. Yang dilarang study tour tapi yang protes forum wisata. Yang jadi pertanyaan, emang yang wisata ke Jogja itu adalah siswa dari Jawa Barat doang? Lagian apa hubungannya ya? Yang membuat kebijakan adalah Gubernur Jawa Barat untuk masyarakat Jawa Barat. Tapi kenapa yang protes warga Jogja? Kecuali ini mah ya, warga Jogja dilarang untuk liburan ke Jawa Barat, baru kalian protes. Atau sebaliknya, warga Jawa Barat dilarang untuk liburan atau pariwisata ke Jogja. Wajar kalian teriak-teriak seperti itu. Ini kan yang dilarang cuman siswa yang study tour doang. Lagian siswa yang study tour itu tidak setiap hari, setiap minggu juga kagak. Ya paling banter setahun itu 2 kali. Ini seolah-olah KDM yang membuat perekonomian wisata gulung tikar. Betul banget, setuju pisan. Kenapa harus anda yang repot gitu ya? Kenapa harus anda yang pusing gitu ya? Kalau Kang Deddy membuat kebijakan di tempatnya, ya itu haknya Kang Deddy sebagai Gubernur Jawa Barat. Nggak ada larangan Kang Deddy untuk berwisata, itu nggak ada ya. Yang ada itu Kang Deddy melarang studi tour keluar kota. Yang mau berwisata ke Jogja silahkan, warga Jawa Barat yang mau berwisata ke Jogja silahkan, warga Jogja yang mau berwisata ke Jawa Barat juga silahkan, tidak ada larangan. Yang ada itu study tour keluar kota gitu ya. Masa harus ngandelin dari anak-anak sekolah sih, abang ya. Salam dari saya, doa saya untuk semua sahabat mata netizen semua. Semoga semua dalam keadaan bahagia, amin ya robbal alamin. Salam juga untuk semua warga Jogja di sana. Warga Jogja yang mau berkunjung ke Jawa Barat, silahkan main berkunjung berwisata ke Jawa Barat, begitu ya. Cukup dulu ya. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.